Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fadil, masih di seri Asah Logika Mingguan menggunakan TypeScript. Kali ini seperti biasa kita akan mengerjakan kembali soal-soal coding yang ada dari HackerRank. Dan kali ini soalnya saya akan ambil yang judulnya Time Conversion, atau kita akan melakukan konversi waktu dari suatu format yang diberikan ke bentuk format yang diminta. Nah, di sini diberikan waktu dalam format 12 jam. Kalau format 12 jam, kita tahu semua bahwa format 12 jam itu ada AM, ada PM. Nah, kita diminta untuk mengkonversikannya atau mengubahnya ke dalam format 24 jam ya, atau yang disebut dengan military time. Military time ya. Nah, langsung kita lihat contoh. Jika waktu menunjukkan pukul 12 PM, maka dalam format 24 jam, kita akan nge-return value 12, tanpa AM, tanpa PM. Tapi, jika di sini waktu 12 jam yang diberikan adalah pukul 12 AM, maka hasil konversinya yaitu jam 00 dalam 24 jam. Ya. Nah, di sini kita diminta untuk melengkapi fungsi time conversion, di mana parameter inputnya adalah S, string. S ini adalah format waktu dalam 12 jam. Jadi, struktur format 12 jam yang ada di soal itu ada jam, titik 2 menit, titik 2 detik, kemudian diikuti dengan format AM ataupun PM. Nah, nilai kembali dari fungsi ini adalah format 24 jam seperti yang diminta tadi. Nah, pertama saya akan jelaskan dulu dalam catatan saya ya, supaya teman-teman bisa mengerti. Nanti dapat gambaran bagaimana logikanya. Nah, di sini dalam format 12 jam, kita ambil contoh, di sini yang 24 jam format. Nah, kalau 24 jam format, kita awali saja pukul 00, pukul 1, sampai pukul 11, pukul 12, pukul 13, dan seterusnya sampai pukul 22, 23. Ya. Nah, kita biasanya sih cukup akrab dengan format 24 jam ini. Nah, sekarang bagaimana untuk format 12 jamnya? Kalau format 12 jamnya, kalau pukul 00 berarti ini kan sebenarnya sudah masuk ke dini hari. Kalau dini hari berarti pukul berapa dalam format 12 jam? Tentu saja pukul 12 AM. Nanti setelah pukul 12 AM, pukul 1 AM. Jadi di sini tidak ada istilah 0 AM ya. Jadi tidak ada istilah 0 AM. Ini tidak ada ya. Yang ada 12 AM, setelah 12 AM dia langsung 1 AM. Kemudian dan seterusnya ketika dia pukul 11 dalam 24 jam, kita buat 11 AM. Nah, ketika udah masuki pukul 12 tengah hari atau siang hari, itu sudah 12 PM. Ya, kalau sudah memasuki siang hari, yaitu sudah masuk di jam 12 siang, maka AM berubah menjadi PM. Gitu. Nah, 12 PM, setelah 12 PM, 1 PM. Jadi, sama seperti 0 AM, tidak ada istilah 0 AM, ini juga tidak ada, kita tidak pernah mengenal, atau sebenarnya jarang mengenal waktu 12 jam format itu dalam 0 PM. Jarang sekali ya. Nah, dan seterusnya, kalau pukul 22 itu pukul 10 malam, 10 PM, pukul 23, 11 PM, nanti balik lagi ke pukul 00, maka nanti balik lagi ke 12 AM dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini, kita lihat pattern-nya seperti apa.
ya. Nah, ketika kita perhatikan format waktu AM, ini kan cenderung dari pukul 00 sampai pukul 11, ya. Pukul 00 sampai pukul 11. Nah, untuk waktu PM, di sini, itu mulai dari pukul 12 sampai pukul 23. Ya. Nah, khusus yang AM, angka di depan ini, kalau di sini ada 12 AM, maka dalam 24 jam pukul 0. Ya. Sedangkan kalau 1 AM, ya udah ini jam 1, straight forward. Kalau misalkan jam 5 AM di sini, ya dalam format 24 jam ya pukul 5 gitu. Tapi kalau dia 11 AM, dia masih 11 AM. Kalau 12 PM, sudah masuk ke waktu PM, maka di sini 12 PM. Tapi kalau sudah jam 1 PM, dia pukul 13. Kalau pukul 10, pukul 22. Kalau dia jam 11, maka dia waktunya pukul 23. Oke? Dan ini, kalau PM kecenderungannya, itu kita menambah angka jam ini dengan 12. Sedangkan ini tidak ada penambahan apapun yang format 12 jam ini, tidak ada penambahan angka berapapun. Tapi kalau yang PM, ini ada penambahan 12 jam. Jadi penambahan 12 sehingga format 24 jamnya itu seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bakal memperhatikan, terus bagaimana yang 12 AM, yang 12 PM? Kalau 12 AM, bagaimana cara kita ngubah ke 0? Kalau 12 PM, kalau kita tambah 12 kan dia jadi 24. Jadi 24 dalam format 24 jam. Kan tidak presisi juga. Sedangkan angka-angka selain 12 AM selain 12 AM selain 12 PM, ya masih bisa kita gunakan logika itu. Nah, karena tadi kita awal-awal telah bahas bahwa 12 AM ini sebenarnya tidak ditulis sebagai 0 AM, 12 PM tidak ditulis sebagai 0 PM, maka ketika kita menemukan angka 12, mau tidak mau secara program harus kita paksa konversinya menjadi 0. 0 AM. Kalau 12 PM, ini harus kita ubah dulu angka 12-nya menjadi 0 PM. Sehingga nanti ketika kita melakukan konversi AM ataupun nanti konversi PM, tidak ada masalah gitu ya. Jadi semua sudah tercover. Begitu. Jadi contoh kalau kita punya inputan S-nya tadi adalah 12.30.45 AM. Bagaimana supaya memenuhi format 24 jam? Pertama kita lihat angka 12, jamnya angka 12. Kalau angka 12, kita ubah dia jadi 0. 00 ya, jadi 0 di sini. Nah, kalau dia AM, berarti ya kita tetap berada pada angka 00 itu. Jadi return-nya 00, 30, 45. Tapi bagaimana kalau kita punya S sama dengan 12.30.45, tapi dia PM di belakangnya. Maka return-nya bagaimana? Pertama, kalau dia 12, ubah dia jadi 0. Tapi kalau dia PM, kita tambah 12. Sehingga return-nya di sini 12, di sini 30, di sini 45. Terus saya kasih satu contoh lagi, yang jamnya bukan angka 12. Saya coba kasih satu contoh. Kalau S-nya, misalnya jam 1.45.00 AM, ini saya bikin satu lagi yang PM ya. Misalkan yang satu lagi jam 3
atau yang angka yang agak menarik lah. Jam 10, 30, 45 PM. Ini bagaimana kita konversi ke 24 jam. Nah, kita lihat. Angka di jamnya angka 1. Kalau angka 1 bukan 12, ya sudah. Kita langsung perhatikan yang AM atau PM. Kalau dia AM, maka angka jamnya tetap. Berarti tetap angka 1, menit, detiknya tetap. Nah, untuk yang PM, kita lihat jamnya dulu. Kalau jamnya bukan angka 12, ya udah langsung aja kita tambah 12. Sehingga return 24 jamnya 10 tambah 12, 22, menit 30, detik 45. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti gambaran logika kita nanti yang akan kita implementasikan dalam codingan seperti apa. Nah, kalau teman-teman sudah dapat gambarannya, teman-teman boleh pause dulu sejenak videonya. Nanti setelah itu kita akan bahas solusinya di TypeScript. Silakan. Baik, sudah dapat gambarannya. Sekarang mari kita bahas bersama-sama. Oke, baik, kembali ke HackerRank karena kita copy functionnya. Tapi kita buat dulu filenya. 09 time conversion.ts. Tutup sidebar-nya. Kita paste codingannya. Biarkan errornya karena kita belum nge-return value string ya. Mungkin untuk sekarang biar nggak terganggu errornya bisa kita return string kosong dulu. Oke. Nah, kita akan buat programnya di sini. Nah, sekarang yang pertama kali kita lakukan itu kita pecah dulu format ini. Jadi kita ambil satu contoh tadi. Kita pecah dulu format 14500 AM ini itu ke dalam string. Ya, jadi kita split dengan delimiter tanda titik 2. Yaitu nanti dia akan menghasilkan array 14500 AM. Tapi ini tentu semua formatnya string semua ini. Ini string semua, ya. Nah, sekarang kita pecah itu dulu. Supaya nanti kita bisa ambil jamnya, terus nanti kita bisa ambil bagian sininya, ya. Kita ambil ininya untuk kita ambil format AM atau PM-nya nanti, ya. Untuk sekarang kita lakukan dulu ini, ya. Const, mungkin saya bisa buat time splitted. Time splitted s titik split, pemisahnya yaitu tanda titik 2, ya. Oke, sampai sini ya sudah jelas ya time splitted. Nanti harapannya returnnya yang sesuai yang saya buat tadi. Oke. Nah, sekarang kita ambil ininya, format AM-nya. Tapi pertama kita harus telusuri yang terakhir ini dulu, bagian detiknya. Cara ngambil bagian detiknya atau untuk indeks terakhirnya, ini kan indeksnya 0, 1, 2. Nah, kita ambil indeks keduanya. Jadi const time 12 jam format. 12H format. Atau apapun nama variabelnya bebas, ya. Nah, time yang sudah kita split ini, time splitted, saya ketik aja ya, biar kita bisa mikir ya. Kemudian, kita ambil indeks kedua. Setelah itu apa? Setelah kita ambil indeks kedua, supaya kita mendapatkan bagian AM atau PM-nya, jadi ini kita misalkan ambil 00 AM. Ini string, ya. Supaya kita dapat bagian yang ini, kita harus iris.
ya. Yang kita lakukan tuh kita slice. Gimana pun caranya, kita iris sehingga nanti hasilnya AM. Nah, kita ambil ini, kalau ini string 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Nah, kita start dari indeks kedua sampai terakhir. Berarti ini slice 2, artinya kita iris stringnya mulai dari indeks nomor 2. Sebentar, supaya nggak ngerti, supaya nggak bingung. Nih, kita start dari indeks kedua sampai karakter terakhir. Berarti ini semua, gitu. Ya. Jadi, titik slice 2. Gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Setelah itu, kita akan lakukan pengecekan. Apakah jam yang di depan ini, jadi saya jelaskan lagi, apakah jam yang di depan ini tuh angka 12 atau bukan? Kalau di angka 12, kita ubah ke 0, tapi kalau bukan angka 12, ya udah kita biarkan ada apa adanya. Oke. Jadi kita buat satu hal di sini. Pertama, kita ambil jamnya dulu. Oke, saya lupa ambil jamnya. Jadi, time hour, time yang udah di split, kita ambil indeks ke 0. Ini untuk mengambil jamnya. Jamnya sudah diambil, format 12 jamnya sudah diambil. Kemudian, kita lakukan pengecekan, ya. Sekarang kita akan olah konversinya di sini. Nah, kita buat variabel dengan keyword let, karena variabel ini nantinya bisa kita ubah-ubah, ya. Bisa kita assign ulang. Kita buat variabel converted hour. Ini variabel yang saya buat untuk mengkonversikan bagian jamnya. Ini kan bagian jam sebelum dikonversi. Kalau ini bagian jam setelah konversi. Nah, yang kita lakukan adalah kita cek dulu apakah jam sebelum dikonversikan itu angkanya 12. Tapi dia masih string ya. Ingat, hati-hati. Ini masih bertipe string. Nanti kita akan lakukan konversi ke number ketika nanti kita ingin melakukan penambahan dengan angka 12. Tapi untuk sekarang kita cek dulu bahwa kalau time hour-nya atau angka jam di depannya itu 12, maka ubah dia menjadi 0. Ya, ubah dia jadi 0. Tapi kalau dia bukan angka 12, jam di depannya itu, maka kita akan ambil nilai time hour apa adanya. Begitu. Nah, setelah itu, barulah kita lakukan pengecekan AM atau PM ini. Ya, kita lakukan pengecekan AM atau PM. Jadi, kita akan timpa ulang lagi converted hour-nya sama dengan, kita pakai ternary operator saja ya. Kita cek jika time 12H format yang sudah kita ambil tadi, itu adalah PM. Ya, PM ini sudah pasti semuanya huruf besar, ya. Kalau dari soal hackering itu sendiri. Nah, jika format waktu yang diberikan tadi itu adalah PM, maka sesuai yang tadi kita bahas. Sesuai yang kita bahas, converted hour pada awalnya itu kita harus tambahkan dengan 12, tapi ingat, karena ini masih berupa string, kita ubah dulu ke integer, ya. Jadi, kita parse integer dulu. Kita parse converted hour. Setelah kita parse, kita tambah 12. Nah,
Cuma kan yang diharapkan itu dia nge-return string, tapi ini masih berbentuk number ya. Nah, setelah kita ubah dari our string menjadi integer, kemudian kita tambah 12 jika dia PM, kita harus kembalikan dia ke string, yaitu, jadi di sini parse in sampai plus 12 ini kita kasih tanda kurung, kemudian titik to string. Kita ubah balik menjadi string. Nah, itu jika kondisi time formatnya PM. Nah, kalau time formatnya selain PM, berarti kan time formatnya adalah AM. Selain itu apa? Ya sudah, converted hour apa adanya sesuai yang di awal. Seperti itu, ya. Nah, setelah itu barulah kita melakukan return, ya. Nah, kita bisa gunakan template string literal, ya. Dimana nanti di sini ada hour, titik 2 menit, titik 2 detik, ya. Nah, ini yang akan kita isi dengan apa? Nah, hour-nya kita ambil dari mana? Dari converted hour. Berarti pakai dolar, tanda kurung kurawal, converted hour. Ini yang sudah kita olah hour-nya. Kemudian, menitnya. Kita ambil menitnya, ya. Menitnya kita ambil dari yang sudah kita split, berarti kita ambil indeks ke-1, ya. Berarti yang ini, kita ambil indeks ke-1. Kita hapus, panggil variabel time yang udah di split, kemudian indeks ke-1. Nah, untuk detiknya bagaimana? Ya, berarti untuk detiknya, kita ambil indeks kedua ini, kemudian kita cukup ambil angka detiknya saja. Nih, kita ambil angka detiknya saja. Cara mengambil angka detiknya saja itu, sebenarnya ada dua cara. Kita bisa gunakan fungsi replace, bisa juga menggunakan fungsi slice, ya. Cuman, karena tadi di awal kita sudah menggunakan slice, ya kita gunakan slice aja, biar lebih mudah. Jadi kita ambil time splitted dot, oh ini indeks kedua ya, kita ambil yang sudah di split, kita ambil indeks terakhirnya yaitu detik, tapi masih beserta formatnya. Kemudian kita slice, tapi slice-nya kali ini jadi slice-nya kali ini saya tulis ulang ya, biar gampang menjelaskan lagi. Nah, jadi kita slice, ini harus diisi berapa, sehingga nanti return-nya 00. Jadi kita ambil yang ini saja. Berarti kita slice, ambil indeks ke 0, kemudian akhiri di indeks ke 1. Ya, jadi startnya dari 0, akhirinya di 1. Ya, kita coba. 0, n-nya di mana? Ya, di sini kalau kita baca dokumentasi penggunaan n, substring includes, ya, seperti itulah ya. Kita coba dulu. Kalau kita masih ragu, ya kita coba saja yang REPL-nya. Cuman nantilah saat kita mencobanya nanti. Oke, kalian bisa pakai slice, sekali lagi. Atau tadi, kita bisa nge-replace, ya. Jadi kita nge-replace, yang kita replace itu AMPM yang sudah kita ambil, kita hilangkan. Jadi kalau kita menggunakan fungsi replace, ini saya hapus-hapusin dikit ya. Kalau kita pakai replace,
kita nge-replace ini. Kita cari karakter yang AM. Kemudian kita hilangkan supaya dia 00. Ya, berarti kita harus ganti dengan string yang kosong. Gitu. Replacement-nya ya karakter kosong. Sehingga nanti hasil akhirnya seperti ini. Ini juga bisa ya. Jadi lebih mudah sih pakai replace supaya kita nggak ngitung lagi indeks dalam string. Kita replace. Yang kita cari kan AM atau PM-nya. Berarti kita cukup ambil time 12H format tadi. Kemudian string penggantinya ya string kosong gitu ya. Nah, kalau sudah kita akan panggil karena ini mengembalikan nilai, maka kita perlu console log dulu. Console log panggil time conversion. Nah, di sini kita akan mengisi banyak hal ya. Kita akan coba beberapa hal. Yang pertama, ini kita buat 4 skenario ya. Kita bikin jam 12.30, 45 AM. Kemudian kita copy, letakkan 12.15.00 PM. Yang ini PM. Ini kita buat yang bukan angka 12 jamnya ya. Misalkan jam 5, 30, 15 AM. Di sini kita bikin yang PM punya, yaitu pukul 10.30, 00 PM. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita save. Sekarang kita coba jalankan dulu di terminal kita. Buka terminal, npx tsnode 09 tab. Oke, kita tunggu beberapa saat. Cukup lama ya, tapi ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Nah, ini hasilnya ya. Apakah sesuai dengan harapan? Ya, saya coba geser sini ya buat bandingkan. 12.30.45 AM, ya ini kalau dia AM, maka 12-nya, kalau 12 AM, maka pukul 00 dalam waktu 24 jam. Kalau pukul 12 PM, berarti apa? Pukul 12 dalam 24 jam. Kalau pukul 5 AM, tetap pukul 5, tapi kalau jam 10 PM, maka jamnya 22. Nah, ini sudah benar. Kalau sudah yakin begini, kita tinggal copy semua fungsinya, kita paste ulang di sini, kita timpa lagi ya teman-teman. Nah, setelah itu baru kita jalankan kodenya. Kemudian kita, ya ini sudah sesuai, sekarang kita coba submit. Mudah-mudahan semua test case-nya berhasil. Ya, semua test case-nya berhasil. Nah, jadi itu demikian untuk tantangan coding soal kita mengenai konversi waktu dari format 12 jam menjadi 24 jam. Mungkin teman-teman punya solusi lain juga bisa diskusi di kolom komentar. Coba kita lihat ya, discussion ya. Kita coba belajar dari orang lain seperti apa. Oh, ini dia pakai Java ini ya. Oh, ini bisa di-parse ya. Ada fungsi bawaannya sendiri. Kalau dia pakai JS, bisa seperti ini juga. Ya, ini mirip-mirip ya, kalau jamnya adalah 12 dan periodenya AM, maka jamnya berubah jadi 0. Ya, boleh juga sih. Di split, nah ini bisa bisa ditulis dengan cara seperti ini juga. Ini pakai Python dan lain-lain lah ya. Ya, jadi itu perjumpaan kita untuk soal kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.